Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sob? Ketemu lagi dengan Mbak Acung. Ini video, tepatnya sih video ketiga, tapi video kedua sesuai dengan video yang sebelumnya yang saya angkat. Jadi di video sebelumnya saya bertujuan memberikan informasi, menyampaikan informasi atau proses berjalannya dari 0 sampai sekian, dari awal sampai akhir, bagaimana belajar menjadi seorang vlogger, youtuber, reviewer, dan lain-lain lah, banyak macam. Sekaligus waktu itu juga saya sampaikan saya pengen berhenti merokok, dan saya tertarik dengan dunia vapers, dunia vape. Saya ingin mencoba apakah mungkin rokok itu bisa terganti dengan vape. Dikarenakan saya merokok udah ya dari kecil, dari usia di bawah 5 tahun. Dan sampai sekarang saya waktu itu ngerokok 2 sampai 3 bungkus dalam jangka waktu 1 hari untuk rokok kretek. Nah, dari video yang sebelumnya, besoknya saya mulai mencoba. Tadinya saya pengen setiap hari pulang kerja saya review, saya bikin video, kemudian saya upload. Tapi ternyata sob, menjadi seorang atau apa ya, menyediakan konten di YouTube gak semudah yang dikira. Mungkin temanya banyak. Yang saya pelajari, siapkan handphone, kemudian editing, harus ada ini, bla bla bla, dan segala macam. Di luar daripada itu, waktu video pertama saya bikin kurang lebih 10 menit atau lebih lah, kurang lebih 10 menit, ternyata video tersebut menghabiskan memori sekitar 1,7 GB yang harus saya upload gitu. Mungkin jika sudah berjalan ya berpenghasilan dari YouTube, itu mungkin gak bermasalah. Buat saya masih bermasalah. Kuota saya sesuai dengan budget. Saya sebulan harus sekian. Saya rasa nggak cukup kalau misalkan saya tiap hari harus mengupload 1, giga sekian. Mungkin solusinya saat ini saya masih saya upload aja di kantor. Tapi ternyata di kantor juga dengan banyak kesibukan dan segala macam, nggak bisa saya upload gitu aja. Saya lihat harus isi deskripsi, harus isi ini, bla bla bla, dan segala macam. Gak mudah menyediakan konten bagi seorang YouTuber. Saya salut siapapun di sana yang bisa menyediakan sebuah konten YouTube yang wah gitu. Itu keren. Baik kontennya apapun. Karena saya alami sendiri, saya dari nol. Saya bilang di video pertama, saya tidak memakai alat-alat yang seharusnya mungkin ya. Karena saya lihat mic-nya pakai ini, kameranya pakai ini. Kalau nggak misalkan pakai handphone, minimal handphonenya harus dengan RAM sekian, kamera sekian, kamera depan sekian, kemudian harus ada phone holder, ada pencahayaan. Saat ini saya masih pakai lampu kamar dengan kamera seadanya, kamera handphone bagian depan. Jadi udah pasti kalau misalkan video dari saya tanpa editing. Karena ketika memulai saya nyalain, ketika selesai saya nyalain. Saya sentuh juga. Jadi pasti ketahuan kalau ini editing atau bukan. Oke, baik. Saya mau menyampaikan yang tujuan utama saya dulu, perjalanan saya berhenti merokok. Sekaligus di sisi-sisinya ya pasti kelihatan prosesnya dari mulai awal-awal video pertama saya dengan pencahayaan, dengan kualitas kamera dan segala macam. Mudah-mudahan akan berubah, terjadi eskalasi yang bagus, naik dari sisi kualitas, dari sisi konten, tema dan segala macam. Saya berharap seperti itu. Oke.
Saya ceritain hari pertama ketika saya berniat untuk berhenti merokok, karena udah puluhan niat berhenti merokok dari usia mungkin belasan sampai sekarang. Udah banyak banget. Waktu itu ketika kelahiran anak pertama saya berhenti merokok. Cuma bertahan 1 sampai 2 bulan ngerokok lagi. Anak kedua sama juga, sakit, bla 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 dan segala macam. Bahkan tembakau, iya, rokok kretek, iya, nggak bisa lepas dari tembakau dan kopi hitam. Saya coba beralih ke dunia vape. Saya mendapatkan device Aegis Boost ya, ini kalau nggak salah namanya. Ini saya dapat dari teman. Saya nggak beli baru karena saya takutnya, bukan takutnya ya, dengan budget seminimal mungkin saya cuman beli apa ini namanya ya, cartridge. Saya beli cartridge baru sama coilnya. Saya rasa cukuplah untuk mencoba vape. Ya, saya coba. Di awal-awal hari pertama saya masih membeli rokok, karena waktu itu saya pagi dapatnya ya, pagi ke siang saya dapatnya. Saya masih beli rokok. Saya beli rokok waktu itu G Samsung, kurang lebih saya mau beli setengah bungkus. Biasanya saya beli setengah bungkus bersama rokok dan lain-lain, bersama kopi. Saat itu saya cuma beli 4 batang. Saya cuma beli 4 batang sama kopi hitam biasa, sarapan pagi di kantor sambil ngerokok. Kemudian datang si vape ini, harus beli cartridge dan segala macam. Saya baru bisa ke toko apa namanya, vape store ya. Saya coba cari vape store di daerah Kopo, di daerah Cibaduyut. Akhirnya saya nemu, nyari liquid yang bau tembakau, karena saya nggak pengen apa ya, pengennya tuh kalau misalkan, karena ketika saya datang ke vape store, buset, banyak banget rasa anggur, rasa buah-buahan, bahkan ada rasa-rasa yang aneh, rasa kopi juga ada rasa, oh ya, ada rasa kacang hijau, ada rasa klepon, banyak banget macamnya. Dan alhamdulillah saya pusing. Saya cuman nanya sama si petugasnya. Saya nggak tahu ya kalau di vape store itu sebutannya apa. Kan kalau di tempat minuman ada barista mungkin ya, ada barista, ada ya yang apa tuh lah. Saya nggak tahu namanya. Saya tanya sama si masnya, saya pengen berhenti merokok, saya pengen liquid yang rasa tembakau. Saya dikasih rekomendasi rasa tobacco strawberry sama tobacco blueberry atau apa. Saya direkomendasikan, dan harganya wow. Harganya buset, ternyata untuk ukuran berapa mili gitu, harganya lumayan fantastis. Saya nggak tahu di harga di apakah di seluruh vape store sama harganya. Kalau nggak salah harganya 170 180 lah. Kalau nggak salah 185, mungkin ya 185 180 kan. Buat saya sih, waduh, di awal-awal nge-vape dengan harga segitu ya, buat kelas saya cukup mahal. Mana saya nggak tahu lagi apakah bakal enak atau enggak. Saya coba cium tobacco strawberry, rasanya tuh pokoknya aneh lah. Pokoknya aneh. Saya nggak cobain tobacco blueberry. Dikasih sampelnya, saya modnya belum siap. Apa ini namanya, ini mod ya, bukan, ini bukan mod, lupa lah saya ini namanya untuk Aegis Boost ini. Kalau mod itu kan yang apa ya, yang dibikin sendiri ya, ada yang kotak-kotak gitu. Saya belum hafal semua tentang vape. Rencananya nanti ke depan saya akan review vape karena saya juga mulai terbiasa dengan vape. Nah, saya akhirnya nemu liquid ini nih. Nah, ini juga ada tobacco-nya. Ini apa ini? Soul Keeper Cream Tobacco 60 mili, katanya nikotinnya 7 mg. Saya nggak tahu sih rasa nikotin. Kalau di rokok kan cuma rasa kretek ya, rasa yang ada filternya.
Saya pakai itu di awal, alhamdulillah batuk bos. Saya sedot karena saya nggak terbiasa. Saya lihat-lihat di channel-channel ada yang namanya DTL, ada MTL ya, ada MTL, ada DTL dan lain-lain. Saya masih pelajari selama seminggu ya, selama seminggu sampai video sekarang sampai bikin ini, saya sudah mulai terbiasa. Cuman tembakau masih saya hisap. Saya masih beli tembakau setidaknya 1 batang sehari, tapi tidak pernah melewati 5 batang. Gitu. Dan yang paling hebat menurut saya, gitu, saya nggak mungkin bisa berhenti dari beberapa bungkus langsung berubahlah misalkan jadi setengah bungkus, itu nggak mungkin. Karena ketika berangkat kerja, ketika ke kamar mandi, ketika beres makan, istirahat, di jalan pulang, dan akhirnya ketika bersantai di rumah, itu rokok pasti terus ngerokok. Dan dengan vape, alhamdulillah, eh, dan yang disukai juga apa, asapnya lumayan banyak dibanding rokok ya, dibanding rokok. Cuman mungkin yang berbeda kan kalau ngerokok itu dihisap di mulut dulu, baru dimasukkan ke paru-paru. Nah kalau ini itu nggak bisa kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, menurut saya nggak bisa gitu. Nggak tahu, mungkin saya belum nemu caranya mungkin. Atau yang tadi mungkin di TL sama MTL itu. Karena kalau ini harus langsung ke sini, ke dada, ke paru-paru. Nah, kalau rokok kan dikumpul dulu di mulut, baru diisep. Nah, sekalian saya nyoba review. Saya juga lihat nyontoh beberapa reviewer liquid, reviewer mod. Biasanya mereka itu kan dicium dulu. Nah, ini ketika dicium gak seperti yang tembakau strawberry tadi, tembakau blueberry sama tembakau, oh ya, Virginia tobacco, dan itu baunya aneh banget. Kalau saya sih mikirnya gini, ketika dicium masih wajar, otomatis rasanya pun wajar. Tapi kalau dicium udah aneh rasanya, saya yakin ketika dihisap pun pasti aneh rasanya. Mungkin ya, karena saya masih pemula dan saya baru nyoba device ini sama ini. Rencananya saya mau kedepannya sih saya pengen punya mod ya. Saya nggak tahu ini mod atau bukan. Saya lupa namanya apa. Tapi kalau pod yang kecil ya, saya juga pengen punya pod. Pengen nyobain itu pod. Pengen nyobain mod. Ada yang berapa baterai itu? Ada yang 2 baterai ya, rata-rata 2 baterai. Dan ketika di vape store pun saya lihat si orangnya itu, yang jualannya itu, dia pakai vape-nya itu gede, 2 baterai sama di atasnya itu ya kapas-kapas gitu. Kalau ini kan saya nggak tahu kapasnya di mana. Ini ya mungkin ada kapasnya juga sih di dalam, karena pasti konsepnya sama, bahwa kapas dikasih cairan kemudian dipanaskan. Pasti konsepnya sama seperti itu. Oke, jadi ceritanya kalau misalkan dibilang apakah itu berhasil berubah dari seorang perokok dibantu dengan vape, apakah itu berhasil? Saya bisa bilang dari sekian banyak strategi yang saya pakai untuk berhenti merokok, meskipun banyak yang bilang itu mungkin keinginan kamu yang belum kuat, tekad kamu yang belum kuat, persetan dengan itu semua, kita harus dipermudah. Kita harus dipermudah. Dan salah satunya dengan alat bantu vape. Itu bisa mengalihkan kebiasaan. Kemudian perkara lainnya, apakah asap vape aman, lebih aman dari tembakau dan segala macamnya? Saya rasa untuk awal-awal ini masih aman. Kenapa saya bilang seperti itu? Rokok dibakar bos. Rokok dibakar, ada tar dan karsinogen dan lain-lain lah yang kayak gitu-gitunya. Ini nggak dibakar sob, ini dipanaskan. Tembaga apa? Kawat ya. Kawat memanaskan kapas yang basah. Saya rasa ini masih aman. Dan rasanya asik, enak. Meskipun kalau dilihat di video-video di YouTube ada trik vape inilah, trik ini. Tapi saya akan mencoba untuk video kedepannya
Eh, Kalau modalnya udah ada, insya Allah akan memperbaiki untuk alat-alat membuat vlognya, kamera mungkin, penerangan mungkin, termasuk apa yang saya review. Cuman satu hal yang saya rasain, tidak perlu membeli device yang baru kalau yang second juga ada untuk para pemula ya, khususnya, kecuali untuk yang jago-jago udah yang expert wajib itu mungkin. Tapi untuk pemula seperti saya, second pun cukup membantu sangat banyak. Oke sob, cukup sekian dari Bacung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.